Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, ada seorang lelaki yang dulu membuat Tuhan dari kurma, lalu memakannya saat lapar. Ini bukan kisah dongeng. Ini bagian dari masa jahiliyah seorang pemuda Quraisy bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bukan orang bodoh. Beliau bisa membaca dan menulis saat kebanyakan kaumnya tidak bisa. Beliau kuat, disegani, dipercaya menjadi duta suku. Tetapi tetap saja, beliau hidup dalam sistem yang menyembah benda buatan tangan sendiri. Lalu Islam datang. Lelaki yang dulu berdiri membela berhala itu berubah menjadi pembela tauhid paling tegas. Beliau pernah menentang Nabi, lalu menjadi sahabat yang setan pun menghindari jalannya, sebagaimana disebut dalam hadis sahih. Beliau sempat mengguncang Madinah ketika Nabi wafat, lalu menjadi orang pertama yang tunduk saat ayat dibacakan. Beliau pernah berbeda pendapat dengan Sayyidina Abu Bakar soal memerangi penolak zakat, lalu menjadi pendukung paling kuat setelah melihat dalil. Dan ketika menjadi khalifah, beliau memikul gandum sendiri untuk rakyatnya di malam hari. Bagaimana seorang bisa berubah sejauh itu? Apa yang sebenarnya terjadi di antara kurma yang dimakan itu dan kuburannya yang kini berdampingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Lingkaran jahiliyah. Mekah sebelum Islam adalah kota yang sibuk. Kafilah datang dan pergi. Perdagangan mengalir dari Syam hingga Yaman. Ka'bah berdiri megah di tengahnya, namun bukan sebagai pusat tauhid, melainkan dikelilingi ratusan berhala. Masyarakat Quraisy hidup dalam struktur suku yang kuat. Kehormatan dijaga dengan pedang. Loyalitas kepada kabilah berada di atas kebenaran. Tradisi diwarisi tanpa pertanyaan. Di tengah sistem itu, lahir seorang anak dari Bani Adi bin Ka'ab. Nasabnya bertemu dengan Nabi pada Ka'ab bin Lu'ay. Anak itu tumbuh dalam lingkungan keras. Ayahnya Al-Khattab dikenal tegas. Kehidupan padang pasir membentuk fisik dan mentalnya. Namanya adalah Umar bin Khattab. Sejak muda, beliau berbeda. Tubuhnya tinggi dan kuat. Beliau belajar membaca dan menulis, kemampuan yang tidak umum di Mekah pada waktu itu. Beliau memahami syair, memahami nasab, dan terbiasa berdebat. Beliau juga dipercaya sebagai duta dalam urusan antar suku. Jika Quraisy perlu mengirim perwakilan untuk menyelesaikan sengketa, Sayyidina Umar termasuk yang diandalkan. Namun, kecerdasan itu tidak otomatis melahirkan tauhid. Mekah memiliki keyakinan yang diwariskan turun-temurun, yaitu menyembah berhala sebagai perantara kepada Allah. Mereka mengakui Allah sebagai pencipta, tetapi tetap tunduk pada patung-patung yang mereka buat sendiri. Sebagian berhala dibuat dari batu, sebagian dari kayu, bahkan ada yang dibentuk dari bahan makanan. Dalam tradisi jahiliyah, diriwayatkan dalam atsar yang masyhur di kitab-kitab sejarah, Sayyidina Umar pernah mengenang satu peristiwa di masa lalunya. Beliau pernah membuat sesembahan dari kurma, dibentuk dengan tangannya sendiri, ditegakkan di hadapannya, lalu diperlakukan sebagai sesuatu yang disembah. Kemudian datang rasa lapar, dan berhala itu beliau makan. Peristiwa itu bukan kisah heroik, itu potret kebingungan akal ketika wahyu belum hadir. Sesuatu yang dibentuk manusia dianggap suci, lalu hilang ditelan perut manusia yang sama. Inilah wajah jahiliyah, bukan kekurangan logika, tetapi logika yang kekurangan arah. Sayyidina Umar hidup sepenuhnya dalam sistem itu. Beliau menjaga kehormatan Quraisy, beliau membela tradisi mereka, beliau melihat stabilitas sosial sebagai hal yang harus dipertahankan. Ka'bah bagi mereka bukan sekedar tempat ibadah, tetapi pusat ekonomi
dan simbol kekuasaan. Ketika dakwah Nabi mulai terdengar, ajaran itu tidak hanya menyerang berhala, tetapi juga mengguncang pondasi sosial. Tauhid berarti meruntuhkan legitimasi sesembahan suku. Tauhid berarti kesetaraan antara tuan dan budak. Tauhid berarti loyalitas kepada wahyu, bukan kepada darah. Bagi Sayyidina Umar yang tumbuh dalam disiplin kabilah, perubahan semacam itu bukan sekedar ancaman teologis, melainkan ancaman sosial. Karakter kerasnya menentukan arah, yaitu mempertahankan sistem lama. Beliau belum mengenal Al-Quran, beliau belum merasakan getaran ayat. Yang beliau kenal adalah kehormatan Quraisy dan kewajiban menjaga tradisi nenek moyang. Masa ini adalah fase keyakinan tanpa cahaya, kekuatan tanpa petunjuk, dan keberanian tanpa arah. Lelaki yang kelak dikenal sebagai pemimpin paling adil itu pada fase ini adalah penjaga jahiliyah yang paling tegas. Retaknya dinding penentang. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah memasuki fase yang semakin terbuka. Jumlah orang yang masuk Islam terus bertambah, termasuk dari kalangan yang lemah dan budak. Tekanan Quraisy pun meningkat, penyiksaan terjadi, dan boikot sosial mulai terasa. Di tengah situasi itu, Sayyidina Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu penentang paling keras. Beliau melihat Islam sebagai ancaman terhadap persatuan Quraisy. Riwayat masuk Islamnya Sayyidina Umar dinukil dalam kitab-kitab sirah dengan banyak jalur dan saling menguatkan. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun ke-6 kenabian. Pada suatu hari, Sayyidina Umar keluar dengan kemarahan yang sudah memuncak. Tujuannya juga jelas, yaitu menghentikan dakwah Nabi. Di tengah jalan, beliau diberitahu bahwa adiknya Fatimah binti Al-Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid telah mengikuti agama Rasulullah. Beliau pun berbalik menuju rumah adiknya. Di dalam rumah itu sedang dibacakan lembaran Al-Quran oleh Khabbab bin Al-Arat. Ketika Sayyidina Umar mendekat, Khabbab bersembunyi dan lembaran itu disembunyikan. Sayyidina Umar bertanya dengan nada keras tentang kabar yang beliau dengar. Terjadilah ketegangan. Beliau memukul Sa'id. Lalu Fatimah mencoba melindungi suaminya hingga beliau pun terkena pukulan dan darah mengalir di wajahnya. Dalam kondisi itu, Fatimah berkata tegas, "Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu apa yang engkau mau?" Ucapan itu mengubah suasana. Sayyidina Umar melihat darah di wajah saudarinya. Emosinya mulai mereda. Beliau pun meminta lembaran yang dibaca oleh Fatimah. Fatimah berkata, "Engkau najis dalam kemusyrikanmu. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci." Sayyidina Umar pun membersihkan diri, lalu membaca lembaran tersebut. Yang beliau baca adalah awal surat Toha. Ayat-ayat itu tidak berbicara tentang politik Quraisy, tidak tentang suku, tidak tentang kehormatan kabilah. Ayat itu berbicara tentang keagungan Allah dan misi kenabian. Setelah membaca beberapa ayat, Sayyidina Umar berkata, "Alangkah indah dan mulianya perkataan ini." Khabbab keluar dari persembunyiannya dan berkata, "Wahai Umar, aku berharap engkau adalah orang yang dimaksud dalam doa Rasulullah. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar." Doa itu diriwayatkan dengan beberapa jalur dan hasan menurut sebagian ulama. Tanpa penundaan, Sayyidina Umar meminta ditunjukkan tempat Nabi berada. Saat itu, Rasulullah berada di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, tempat kaum muslimin berkumpul secara sembunyi. Ketika Sayyidina Umar mendekat, para sahabat yang berada di dalam rumah merasa khawatir. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib berkata, "Jika ia datang dengan niat baik, itu kebaikan. Jika ia datang dengan niat buruk, kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Sayyidina Umar masuk, lalu Hamzah menarik bajunya dan menariknya dengan tegas lalu berkata, "Belumkah engkau berhenti wahai Umar?" Sayyidina Umar menjawab, "Aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya."
Tabir pun menggema di rumah itu hingga terdengar ke Masjidil Haram. Sejak hari itu, posisi kaum muslimin berubah. Riwayat dari Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa mereka belum bisa sholat terang-terangan di Ka'bah sampai Sayyidina Umar masuk Islam. Setelah itu, mereka mulai melakukannya. Masuk Islamnya Sayyidina Umar bukan sekedar tambahan jumlah. Beliau membawa dampak psikologis yang sangat besar. Keberaniannya kini berdiri di barisan tauhid. Perubahan itu tidak terjadi bertahap selama bertahun-tahun. Itu terjadi dalam satu hari yang menentukan. Dari penentangan paling keras menjadi pembela paling tegas. Komitmen setelah syahadat. Setelah masuk Islam, perubahan pada Sayyidina Umar bin Khattab langsung terlihat. Beliau tidak menyembunyikan keislamannya. Dalam riwayat yang dinukil oleh para ahli sirah, Sayyidina Umar mendatangi beberapa tokoh Quraisy dan memberitahukan keislamannya. Reaksi yang muncul adalah pemukulan dan perlawanan. Beliau bertahan dan tetap menyatakan imannya secara terbuka. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa kaum muslimin belum mampu sholat di dekat Ka'bah secara terang-terangan hingga Sayyidina Umar masuk Islam. Setelah itu, mereka bisa melakukannya. Ini menunjukkan dampak sosial yang nyata, bukan sekedar simbolik. Tekanan Quraisy terus berlanjut hingga Nabi memerintahkan hijrah ke Madinah. Sebagian sahabat keluar secara sembunyi-sembunyi demi keislamannya. Tentang hijrah Sayyidina Umar secara terbuka, ada atsar yang masyhur bahwa beliau mendatangi Ka'bah, tawaf, lalu menyatakan siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya atau istrinya menjadi janda, hendaklah menghalanginya di luar kota. Riwayat ini disebut dalam kitab-kitab sirah. Para ulama berbeda pendapat tentang kekuatan sanadnya, namun maknanya sesuai dengan karakter keberanian Sayyidina Umar yang dikenal luas. Sesampainya di Madinah, Sayyidina Umar tidak mengambil posisi istimewa. Beliau hidup sebagaimana sahabat lain, mengikuti seluruh tahapan pembentukan masyarakat Islam. Pada tahun kedua Hijriah terjadi Perang Badar. Sayyidina Umar ikut serta dalam barisan kaum muslimin. Setelah kemenangan diraih, muncul persoalan tentang tawaran perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat. Sayyidina Abu Bakar mengusulkan agar mereka ditebus dengan harapan mereka kelak mendapatkan hidayah. Sayyidina Umar mengusulkan agar para tawanan yang menjadi tokoh penentang dihukum mati sebagai bentuk ketegasan terhadap kekufuran yang memerangi Islam. Namun, Rasulullah memilih pendapat Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu, turun ayat yang menegur pilihan tersebut. Dalam riwayat sahih, Sayyidina Umar berkata bahwa ketika turun ayat itu, beliau mendapati Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar menangis. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang membuat engkau dan sahabatmu menangis. Jika aku bisa menangis, aku akan menangis. Jika tidak, aku akan berusaha menangis karena tangisan kalian." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa ayat telah turun terkait keputusan tawanan Badar. Peristiwa ini menunjukkan dua hal, yaitu keberanian berpendapat dan ketundukan penuh ketika wahyu turun. Dalam beberapa kejadian, pendapat Sayyidina Umar sejalan dengan wahyu yang kemudian turun. Ini dikenal dengan istilah muwafaqat Umar. Dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, Sayyidina Umar berkata bahwa beliau pernah menyampaikan beberapa usulan yang kemudian dibenarkan oleh turunnya ayat. Di antaranya tentang hijab bagi istri-istri Nabi dan tentang menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ini bukan berarti beliau mendahului wahyu, tetapi menunjukkan kejernihan pemahamannya terhadap prinsip-prinsip syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Sesungguhnya setan benar-benar lari dari jalan yang engkau lewati, wahai Umar." Hadis ini menunjukkan kekuatan iman dan ketegasannya dalam kebenaran. Namun, Sayyidina Umar tetap manusia yang takut kepada Allah. Beliau sering menangis ketika membaca Al-Quran. Dalam riwayat disebutkan
bahwa di wajahnya ada 2 garis hitam bekas air mata. Komitmennya setelah syahadat tidak berhenti pada keberanian fisik. Beliau disiplin mengikuti seluruh perintah Nabi, menghadiri peperangan, dan terlibat dalam pembentukan hukum serta keputusan penting umat. Perjalanan ini berlanjut hingga tahun ke-11 Hijriah, ketika ujian terbesar datang, yaitu wafatnya Rasulullah SAW. Hari wafatnya Rasulullah. Tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah SAW mulai sakit setelah kembali dari Haji Wada. Sakit itu berlangsung beberapa hari. Beliau tetap memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk mengimami sholat ketika beliau tidak mampu keluar. Pada hari Senin, Rasulullah wafat di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kabar itu menyebar cepat di Madinah. Ketika berita sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berdiri dan tidak menerima kenyataan itu. Dalam riwayat Sahih Bukhari, Sayyidina Umar berkata di hadapan manusia, "Sesungguhnya Rasulullah tidak wafat. Beliau pergi menemui Rabb-Nya sebagaimana Musa pergi, lalu akan kembali. Demi Allah, beliau akan kembali dan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengatakan beliau telah wafat." Sayyidina Umar berbicara dalam keadaan sangat terguncang. Beliau tidak sedang menetapkan akidah baru, tetapi menolak menerima kenyataan karena besarnya musibah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu saat itu berada di luar Madinah. Ketika kembali dan mendengar kabar itu, beliau langsung menuju rumah Sayyidah Aisyah. Lalu beliau membuka wajah Rasulullah, menciumnya lalu berkata, "Engkau tetap baik ketika hidup dan setelah wafat. Demi Allah, Allah tidak akan mengumpulkan atasmu 2 kematian." Sayyidina Abu Bakar kemudian keluar menemui manusia. Sayyidina Umar masih berbicara menolak kabar wafatnya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar meminta Sayyidina Umar duduk, tetapi Sayyidina Umar terus berbicara. Sayyidina Abu Bakar pun mulai berbicara kepada manusia. Beliau berkata, "Barang siapa yang menyembah Rasulullah, maka Rasulullah telah wafat. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah hidup dan tidak mati." Lalu beliau membaca firman Allah, "Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya para Rasul. Apakah jika ia wafat atau terbunuh, kamu berbalik ke belakang?" Quran Surat Ali Imran ayat 144. Ibnu Abbas berkata dalam riwayat Bukhari bahwa seakan-akan manusia baru mengetahui ayat itu hari tersebut. Sayyidina Umar berkata setelah mendengar ayat itu, "Demi Allah, ketika aku mendengar Abu Bakar membacanya, aku lemas hingga kedua kakiku tidak mampu menopangnya. Aku terjatuh ke tanah dan aku mengetahui bahwa Rasulullah benar-benar wafat." Peristiwa itu menunjukkan perubahan besar pada diri Sayyidina Umar. Beliau yang dikenal paling tegas dan kuat justru tersungkur ketika kebenaran dibacakan. Beliau tidak mempertahankan emosinya, beliau tunduk pada dalil. Setelah itu, persoalan kepemimpinan umat menjadi kebutuhan mendesak. Kaum Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk membicarakan pemimpin setelah Rasulullah. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mendatangi mereka. Terjadi pembicaraan serius tentang siapa yang berhak memimpin. Sayyidina Abu Bakar menyebutkan keutamaan kaum Ansor, lalu menyampaikan bahwa kepemimpinan hendaknya dari Quraisy berdasarkan sabda Nabi bahwa para pemimpin berasal dari Quraisy. Sayyidina Umar berkata dalam riwayat Bukhari bahwa beliau telah menyiapkan perkataan untuk disampaikan. Tetapi Sayyidina Abu Bakar berbicara lebih dahulu dengan lebih tenang dan tepat. Ketika Sayyidina Abu Bakar mengulurkan tangannya untuk dibaiat kepada salah satu dari 2 orang, Sayyidina Umar atau Abu Ubaidah, Sayyidina Umar segera memegang tangan Sayyidina Abu Bakar dan membaiatnya. Sayyidina Umar berkata, "Bagaimana mungkin kami mendahului engkau? Sementara engkau adalah sahabat Rasulullah di gua dan orang yang diperintahkan beliau untuk mengimami sholat." Baiat pun dilakukan oleh kaum yang hadir. Kemudian disempurnakan keesokan harinya di masjid. Dalam peristiwa ini terlihat kedewasaan Sayyidina Umar. Beliau tidak memaksakan diri.
beliau tidak mencari posisi. Beliau mendahulukan yang lebih utama menurut dalil dan realitas. Hari wafatnya Rasulullah menjadi ujian terbesar emosional bagi Sayyidina Umar. Beliau sempat terguncang, tetapi ketika dalil dibacakan, beliau kembali kepada kebenaran. Dari sini, fase baru dimulai. Sayyidina Umar berdiri sebagai pilar utama di samping Sayyidina Abu Bakar dalam menjaga stabilitas umat yang baru kehilangan nabinya. Pilar di masa Sayyidina Abu Bakar. Setelah baiat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ujian langsung datang bertubi-tubi. Sebagian kabilah Arab murtad, sebagian menolak membayar zakat, ada pula yang mengikuti nabi-nabi palsu. Sayyidina Abu Bakar mengambil sikap tegas, yaitu memerangi siapapun yang memisahkan antara sholat dan zakat. Pada awalnya, Sayyidina Umar bin Khattab mempertanyakan keputusan itu. Dalam riwayat Sahih Bukhari, Sayyidina Umar berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Bagaimana engkau memerangi manusia? Padahal Rasulullah bersabda, aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jika mereka mengucapkannya, maka terjaga dariku darah dan harta mereka kecuali dengan haknya." Sayyidina Abu Bakar menjawab dengan tegas, "Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang membedakan antara sholat dan zakat. Zakat adalah hak harta. Demi Allah, jika mereka menolak memberiku seutas tali unta yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah, pasti akan aku perangi karena penolakan itu." Sayyidina Umar kemudian berkata, "Demi Allah, tidaklah aku melihat kecuali Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka. Maka aku pun tahu bahwa itu adalah kebenaran." Perang Ridhah pun berlangsung, stabilitas umat kembali ditegakkan. Pada tahun 12 Hijriah terjadi perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab. Banyak penghafal Al-Quran gugur dalam pertempuran itu. Sayyidina Umar melihat bahaya besar jika para hufaz terus berkurang. Beliau mendatangi Sayyidina Abu Bakar dan berkata, sebagaimana dalam riwayat Sahih Bukhari, "Sesungguhnya korban pada hari Yamamah sangat banyak di kalangan para penghafal Al-Quran. Aku khawatir akan semakin banyak yang gugur di berbagai peperangan sehingga banyak bagian Al-Quran hilang. Aku berpendapat agar engkau memerintahkan pengumpulan Al-Quran." Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah?" Sayyidina Umar berkata, "Demi Allah, ini adalah kebaikan." Sayyidina Umar terus mendiskusikannya hingga Allah melapangkan dada Sayyidina Abu Bakar untuk menerima usulan tersebut. Sayyidina Abu Bakar kemudian memanggil Zaid bin Sabit. Beliau berkata kepada Zaid, "Engkau adalah seorang pemuda yang cerdas. Kami tidak meragukanmu. Engkau dahulu menulis wahyu untuk Rasulullah. Maka telusurilah Al-Quran dan kumpulkanlah." Zaid pada awalnya merasa berat dan berkata, "Bagaimana kalian melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah?" Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar menjelaskan bahwa itu adalah kebaikan dan bentuk penjagaan terhadap wahyu. Akhirnya Zaid menerima tugas itu dan mulai mengumpulkan Al-Quran dari hafalan para sahabat dan catatan yang ada dengan verifikasi ketat. Mushaf tersebut kemudian disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar, lalu berpindah kepada Sayyidina Umar setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar. Selama kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar menjadi penasihat utama. Ketegasannya tetap ada, tetapi kini berada dalam koridor musyawarah dan dalil. Ketika Sayyidina Abu Bakar jatuh sakit menjelang wafatnya, beliau bermusyawarah tentang siapa yang akan menggantikannya. Beliau mempertimbangkan beberapa nama dan akhirnya condong kepada Sayyidina Umar. Sebagian sahabat menyampaikan kekhawatiran tentang kerasnya Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar menjawab bahwa ketegasan itu karena beliau melihat dirinya lembut. Jika Sayyidina Umar memegang amanah, ia akan lebih seimbang. Sayyidina Abu Bakar memanggil Sayyidina Utsman bin Affan untuk menuliskan wasiat pengangkatan Sayyidina Umar sebagai khalifah setelahnya. Wasiat itu dibacakan kepada kaum muslimin dan mereka menerimanya. Setelah Sayyidina Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah,
kepemimpinan berpindah kepada Sayyidina Umar dalam keadaan umat telah kembali stabil secara internal, tetapi menghadapi tantangan eksternal yang lebih besar. Kekhalifahan dan akhir kehidupannya. Pada awal kepemimpinannya, Sayyidina Umar berpidato di hadapan manusia. Beliau menegaskan bahwa dirinya bukan yang terbaik di antara mereka dan meminta agar diluruskan jika menyimpang. Dalam riwayat disebutkan seorang sahabat berkata, "Seandainya kami melihat padamu penyimpangan, kami akan meluruskannya dengan pedang." Sayyidina Umar menjawab bahwa beliau bersyukur masih ada yang mau meluruskannya. Wilayah Islam meluas dengan cepat pada masanya. Pasukan Muslim mengalahkan Persia dan Bizantium dalam beberapa pertempuran besar. Kota-kota penting seperti Damaskus dan wilayah Irak berada di bawah kekuasaan Islam. Namun, Sayyidina Umar tidak hanya fokus pada ekspansi militer, beliau membangun sistem administrasi yang teratur. Pertama, membentuk diwan atau pencatatan gaji tentara dan administrasi. Kedua, menata Baitul Mal. Ketiga, mengangkat para qadhi atau hakim dengan standar integritas tinggi. Dan keempat, membagi wilayah menjadi beberapa provinsi dengan gubernur yang diawasi dengan ketat. Beliau menulis instruksi kepada para gubernurnya agar tidak hidup bermewah-mewahan dan tidak menutup pintu dari rakyatnya. Dalam banyak atsar yang diriwayatkan dengan sanad hasan, Sayyidina Umar berkeliling pada malam hari untuk melihat kondisi rakyatnya. Diriwayatkan, beliau pernah mendengar suara anak-anak menangis dari sebuah rumah. Beliau pun mendapati seorang ibu sedang merebus air dengan batu, agar anak-anaknya mengira makanan sedang dimasak, supaya mereka tertidur dalam keadaan berharap. Sayyidina Umar kembali ke Baitul Mal, memikul sendiri gandum di atas punggungnya. Pembantunya menawarkan untuk membawakan, tetapi Sayyidina Umar menolak dan berkata, "Apakah engkau akan memikul dosaku pada hari kiamat?" Beliau sendiri yang memasak hingga anak-anak itu kenyang. Dalam riwayat lain, beliau pernah berkata bahwa jika seekor keledai terperosok di Irak karena jalan rusak, beliau khawatir Allah akan menuntutnya. Ucapan-ucapan ini dinukil dalam kitab-kitab sejarah dengan jalur yang diterima oleh para ulama sebagai atsar yang baik maknanya. Sayyidina Umar menerapkan hukum tanpa pandang bulu. Beliau pernah memberhentikan seorang gubernur hanya karena terlihat hidup lebih mewah dari rakyatnya. Beliau mengaudit harta para pejabat sebelum dan sesudah menjabat. Dalam masa paceklik yang dikenal sebagai Tahun Abu, beliau menangguhkan pelaksanaan hukuman potong tangan bagi pencuri karena kondisi darurat, berdasarkan kaidah syariat tentang hilangnya syubhat dan darurat. Ini menunjukkan pemahamannya terhadap maqasid syariah, bukan sekedar tekstual. Pada tahun 23 Hijriah, Sayyidina Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi ketika mengimami sholat subuh. Dalam riwayat Sahih Bukhari disebutkan bahwa setelah ditikam, Sayyidina Umar bertanya, "Apakah manusia telah menyelesaikan sholat?" Ketika diberitahu bahwa sholat telah selesai, beliau merasa tenang. Beliau bertanya siapa yang menikamnya. Ketika diberitahu bahwa pelakunya adalah seorang Majusi, beliau berkata bahwa itu bukan dari kaum muslimin. Lalu beliau memuji Allah karena tidak dibunuh oleh orang yang bersujud kepadanya. Dalam keadaan luka parah, beliau membentuk tim syuro beranggotakan 6 sahabat besar untuk memilih khalifah setelahnya, agar kepemimpinan tidak menjadi konflik terbuka. Beliau meminta izin kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha agar dimakamkan di samping Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Awalnya, tempat itu beliau niatkan untuk dirinya sendiri, tetapi beliau mendahulukan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar wafat 3 hari setelah penikaman tersebut. Beliau dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah, berdampingan dengan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. 23 tahun sebelumnya, beliau adalah bagian dari sistem jahiliyah. 10 tahun bersama Nabi membentuk komitmennya. 2 tahun di belakang Sayyidina Abu Bakar mematangkan visinya. 10 tahun sebagai khalifah membuktikan kapasitasnya. Beliau wafat dalam keadaan memimpin sholat.
setelah hidup dalam tanggung jawab besar terhadap umat. Riwayat-riwayat tentang kehidupannya tersebar dalam hadis-hadis sahih dan atsar para sahabat, menunjukkan sosok yang tegas, takut kepada Allah, dan disiplin terhadap hukum. Perjalanan itu selesai, tetapi pengaruhnya terhadap sejarah Islam tetap bertahan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.